Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Saya baru cuci rambut. Tarik nafas aja dulu lagi kah? Boleh nggak? Halo. Halo. Assalamualaikum, Bapak Ibu, semuanya, anak-anak Mama. Mohon maaf, ini Mama baru aja cuci rambut. Itu ada bisa langsung ke situ, ada matahari dikeringin. Ini, good idea. Tapi nggak jam segini juga kali laki lah, terus lah. Ya udah, Mama Ira, ntar lagi mau duduk ya, sambil menikmati kopi, kita ngobrol lagi, ya. Kenapa mundur kan kita belum maju? Mundur lagi, mundur. Kelamaan. Udah dah. Alhamdulillah, minum kopi dingin dulu ya. Apa itu? Kopi lah, kopi pahit, tapi dipakein es. Thank you ya. Tadi Bu, Pak, Sis, saya menjepit rambut dulu ya. Ini panas banget tuh nggak udara belakangan ini ya. Udah kayak ni hao. Ini panas banget gak sih Bapak Ibu belakangan ini ya? Udaranya tuh kayak ngep gitu, kayak nggak ada angin sama sekali. Terus macet di mana-mana. Saya kemarin Sabtu Minggu ngajar pakai motor ya kita ya, aku ya, naik motor supaya apa cepat sampai gitu. Terus udah jenuh pakai mobil tuh. Nah jadi banyak banget Sebenarnya sih banyak perbaikan. Iya, gali, tutup, banyak banget. Bener, banyak banget perbaikan jalan belakangan ini ya. Kayak pengen nanya ya, kenapa sih nggak sekalian gali sekali? Masa besok udah ya? Udah aman nih ceritanya kan? Tiba-tiba di tengah mulai lagi, terus ke sana lagi. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu yang terhormat yang memiliki wewenang, ini emang polanya begitu apa ya? Dibagi-bagi begitu sesuai dengan ini atau bagaimana? Nah, nggak usah pikirin. Yang pasti gara-gara jalanan macet ya kan, waktu istirahat kita terpotong segala macam, terus rencana pekerjaan beresin rumah apa segala macam jadi tertunda, ya kan? Nah jadi saya sama AI ini lagi bingung nih sekarang kita harusnya bagaimana nih caranya ya kan menyiasati belakangan ini kok sering banget menunda pekerjaan. Nah, pekerjaan apa? Mau rumah, mau pekerjaan, bentar lagi diomelin nih, pekerjaan jual baju. Ya kan, pekerjaan apa kok kayaknya nggak bisa seiring sejalan gitu. Kita tuh ngerasa semuanya tuh kayaknya semua sibuk, semuanya nggak bisa dilakukan karena udah overlap banget nih, ini segala macam. Itu ternyata bisa juga loh dibagi-bagi. Aduh, ternyata harus pakai apa ya? Ada tekniknya. Oh. Aku juga baru tahu. Ada artnya. Ada seninya, ya kan? Saya baru tahu karena AI saya maksa belajar. Ayo Mama Ira, kita ngobrol yuk soal apa? Biasa kita tuh ya, maksudnya di usia zaman sekarang ini kita harus lebih pintar. Iya, lebih pintar daripada sebelumnya ya, gitu. Ya kalau kemarin-kemarin kan kalau kita sudah lebih luas lah. Ya, kita tuh sebetulnya sudah menjalankan keseharian kita. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu tapi belum maksimal gitu kan. Coba sekarang kita bahas deh. Kita ngobrol aja yuk, bukan ngebahas ya. Saya bukan ahli, tapi kita ngobrol. AI, bangun AI. Biasa kayak haji kayak Oke. Sekarang Bapak Ibu semuanya anak-anak Mama, mari kita ngobrol soal bagaimana teknik-tekniknya yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita tidak banyak ditunda atau kita sering menunda pekerjaan. Apalagi kalau misal ada harus ada target. Ya udah, mari kita bahas makanya ya satu persatu. Ini baru tahu Mama Ira juga. Mungkin ada yang udah baca, ada yang belum baca. Tapi jangan lupa sebelum kita ngobrol, subscribe dulu ya. Ayo dong, subscribe sekarang. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat datang loh. Selamat bergabung di Ira Maya Sofaril. Daily vlognya Mama Ira sama Teh Kika, AI saya, ya kan? Yang paling berisik, yang paling bawel, paling seneng ngasih pekerjaan buat saya itu dadakan. Kan kayak tahu. 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 Tempe boleh. Goreng dadakan.
kali. 500. Sekali lagi banyak terima kasih. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat, anak-anak Mama yang selalu setia nonton. Terima kasih ya. Oh, makin senang loh Mama Ira, makin banyak proaktif, makin banyak pembahasan, makin sering memberikan ide gitu kan. Nah, sekarang mari kita membahas 5 teknik supaya kita tidak menunda pekerjaan. Yang pertama, udah saya jadi profesor nggak? Amin. Abaikan bulu mata yang udah bolong-bolong. Tadi kayak ada yang jatuh di rasa. Skip, abaikan saja bulu mata saya. Ya, yang pertama adalah teknik Podomoro. Wah, Kayak tahu kan? ini. Bukan Sunter Podomoro, bukan tempat jajan, bukan. Ini namanya teknik Podomoro. Oh, oke. Mama Ira tuh baru tahu, ternyata selama ini tuh kita selalu kalau punya pekerjaan atau punya tugas buat kita tuh rasanya berat banget gitu kan. Aduh, kerjaan kok banyak. Ini susah di kantor, di rumah segala macam. Itu karena mindset kita. Ada tekniknya namanya Podomoro. Artinya memecah belahkan, bukan memecah belah, membagi-bagi, memperkecil ruang lingkup pekerjaan yang besar menjadi lebih pada tempatnya gitu. Bingung kan jawabnya? Seharusnya. Gini aja deh, pakai contoh. Misalnya gini, kita tuh misalnya beresin rumah, kayak saya sama AI. Kita kan nggak ada pembantu ya, tidak ada asisten rumah tangga. Jadi misalnya kita bangun pagi, kita habis capek nih kerja, kemarin habis ngelencer kan, habis jalan-jalan. Terus tiba-tiba kita bangun siang. Biasanya target misalnya jam 7, jam 8. Kita mulai jam 8 deh misalnya. Jam 8 sampai dengan batas sebelum asar, kita sudah harus menyelesaikan semua tugas. Ya kan? Misalnya gitu, termasuk potong makan siang, termasuk kita macam-macam lah ya di antara kesibukan itu. Tapi pekerjaan itu luas. Pekerjaan rumah tangga, pekerjaan ngurus kucing, pekerjaan jualan baju, pekerjaan jawab handphone, pertanyaan-pertanyaan, ngurusin adik, keluarga, segala macam. Jadi banyak banget ya. Kalau kita pikirin semuanya itu hektik. Jadi misalnya kalau hektik itu puyeng, puyeng sakit kepala, you understand? Jadi misalnya gini, kalau teknik Podomoro tuh kan udah banyak. Mari kita bagi per section, per area. Misalnya pekerjaan rumah ya, kita bicara soal pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dari jam 8 sampai jam 12 kelar, 4 jam. Ya, 4 jam itu kadang-kadang kepanjangan. Ya, kita bisa mengerjakan misalnya 2 jam deh, misalnya gitu ya. Nyapu, ngepel, ngelap-ngelap misalnya gitu ya. Dari 2 jam ini kita ringkas misalnya. Ngepel kita biasanya kalau ngepel itu plus ngobrol, plus jam telepon, plus gosip misalnya gitu. Dari pekerjaan yang mungkin hanya sekedar ya kalau lantai bawah bisa cuma 25 menit atau 30 menit gitu kan, pakai bawah di jog-jog segala macam. Ternyata bisa dilakukan misalnya efektifnya 10 menit sikat gigi kali gitu. Ini kan pekerjaan rumah. Misalnya yang biasa kerjain 45 menit kita pekan jadi 30 menit. Target kita beresin rumah yang khusus pel 30 menit. Oke. Start now misalnya gitu. 30 menit kita potong waktunya 5 menit. Sehingga 25 menit itu waktunya efisien. Jadi jangan terima telepon, jangan pakai balas SMS, jangan segala macam. Fokus. Nah, itu gue. Ya, fokus. Ya enggak juga. Kadang-kadang Kiki, Cili gitu kan sibuk juga para anaknya. Jadi kembalikan fokus pada 25 menit pekerjaan pel pertama, 5 menit kita pakai untuk duduk. Ya, ngelempengin badan, duduk sebentar 5 menit setelah semuanya selesai. Ya. Jadi benar-benar fokus setiap pekerjaan. Itu namanya teknik Podomoro. Yang besar kita bagi, diperkecil skupnya supaya kita bisa lebih fokus. Yang berikutnya adalah teknik eat the frog. Eat the frog. Bahasa kerennya adalah makan garpu. Frog, bukan fork. Eat the frog. Jadi Sunda. Ya kalau kita bahasa sesungguhnya kan makan kodok besar. Frog itu kan kodok besar ya. Eat the frog. Ya kita nggak bisa makan, kebetulan Muslim. Tapi kalau yang lain bisa makan. Oke. Jadi kalau teknik eat the frog itu artinya kita mengerjakan pekerjaan yang besar dulu. Jadi kalau kodok tuh kan lompat, itu kan besar gitu ya. Istilahnya nih, ini kan teknik perumpamaan ya. Jadi kita lakukan pekerjaan besar. Sekali lagi itu kataknya. Sudah kurang susah. Heran loh, saya punya AI model kayak gini. Sambung. Oke. Jadi eat the frog itu adalah mengutamakan pekerjaan besar dulu. Contohnya, hari ini kita mau kerjain gudang. Ya kan? Kerjain aja gudang dulu. Ya, karena dia paling ribet pekerjaannya.
ya. Mau bongkar kamar, gitu. Jadi di tingkat kesulitannya. Ya, tingkat Maksud. kesulitannya. Iya. Jadi pekerjaan yang besar kita lakukan di pagi hari, gitu. Jadi lakukan yang utama dulu, itu baru nanti kita nyicil yang lain. Pasti lebih efektif ya daripada ya udah ntar aja. Tarsok masalahnya. Nah. Ya, kalau udah tarsok lihat gudang, aduh belum nurunin ini, aduh nunggu anak dulu mindahin galon, aduh lama ya. Nah, jadi eat the frog itu adalah dari segi efektif dan efisiensi dari segi waktunya. Jadi pekerjaan besar diutamakan, dilakukan paling awal. Dan sampai udahnya teriak ya. Ya, udah sama teriak. Teriakannya adalah besok aja kali ya, gitu kan capek gitu ya. Berikutnya adalah teknik 2 minute rule, peraturan 2 menit. Peraturan 2 menit itu adalah sebetulnya tidak menganggap hal yang kecil Jangan gampangin. Iya. Jangan menggampangkan hal yang kecil, jangan meremehkan hal yang kecil gitu. Jadi misalnya gini, apa sih teknik 2 menit yang bisa kita lakukan? 1, kita mau ngopi, masak air aja. Kan 2 menit, cacot, tuang air, duduk, masukin. Habis itu cek email, ya kan bisa dong, cek email 2 menit setat, oke, semuanya beres, oke, nggak ada apa-apa, taruh, ya kan. Misalnya lagi mau melakukan sesuatu, apalagi ya? Mau sarapan dulu yang anget-anget. Ya itu minum kopi dulu sebentar, tapi nggak sampai 2 menit, nggak sampai 5 menit ya, 2 menit. Pokoknya apapun saja pengerjaannya maksimal 2 menit. Coba, kira-kira kan kita sudah bisa dong. Kalau kita kan sudah dewasa ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan 2 menit plus baca handphone, 2 menit plus ngobrol, udah pasti lebih gitu ya. Jadi teknik 2 menit adalah selesai gitu ya. Misalnya ini nih, apa nih namanya? Bersihin meja. Itu kan cepat. Semprot. Itu pasti 2 menit bisa selesai. Ya, mengajarkan kita untuk tidak meremehkan pekerjaan kecil, itu namanya. Tujuannya ya, teknik 2 minute rule ya. Rule, alright. Berikutnya lagi ada yang namanya teknik visualisasi tujuan. Saya juga pusing sebetulnya Bapak. Saya ini bingung juga sis. Teknik visualisasikan tujuan, artinya membayangkan jangka panjang. Oh gini, membayangkan hasil akhir pekerjaan. Ini termotivasi. Ya, misalnya gini, di kantor kita duduk nih, satu hari kita duduk, setelah selesai semuanya, minutes meeting, setelah selesai segala macam, terus kita duduk. Kita bisa memvisualisasikan apa yang harus kita lakukan dalam jangka waktu tertentu. Oke, ya, misalnya ngurusin proposal, kita harus bisa mengurus. Ada budgeting, ya semuanya, ya itu jangka panjang, pokoknya details gitu ya. Tujuan jangka panjang lagi, target, misalnya target pekerjaan. Kalau target kita harus diselesaikan dalam waktu sekian, kita bisa fokus gitu. Oh ini begini, saya harus melakukan ini, step by stepnya apa segala macam. Nah itu harus kita lakukan dengan cara yang sistematis, gitu ya. Nggak bisa yang kita lakukan, gue harus bikin proposal, ntar aja kali ya, gue nungguin si A, atau ntar aja kali ya, kan target masih lama ya, masih 2 minggu lagi, gitu ya. Nggak bisa, nggak bisa hadirin yang terhormat. Kalau memang seandainya kita punya, misal gini deh, anak-anak nih, ayo anak-anak mama, atau siapa cucu mama yang mau UTS misalnya gitu. UTS nih, sekarang kan lagi pada UTS nih misalnya, ya UTS. Maunya sih kudu belajarnya ya nyicil ya dari kira-kira sebulan 2 bulan lalu ya. Jangan sekarang mau UTS kalian baru belajar 2 hari lalu. Ya, itu sama juga ya, tunggu aja begini terus itu catatannya dipuruk, dimakan gitu. Ya, jangan ya. Jadi semuanya harus bisa memvisualisasikan jangka panjangnya. Apa yang akan terjadi? Harus terencana. Yes. Apa yang terjadi? Jadi plan well. Harus ada plan A, plan B. Apa yang kira-kira harus cepat dibikin alternatif pilihan lain. Ya, ini bisa berlaku dalam setiap pekerjaan. Berikutnya lagi, supaya tidak mengurangi kecemasan, ya, gitu ya. Nah, selain bisa lebih produktif dan efisien, ada lagi teknik time blocking. Nah, time blocking begini. Saya berangkat bekerja, bangun tidur saya jam 7 sudah harus siap berangkat ke kantor. Mengantar anak atau mengantar cucu. Setelah jam 7, 30 menit kemudian saya jam 8, saya mengatur waktu untuk breakfast. Jam 8 sampai jam 9 breakfast. Jam 9 sampai jam 12 saya melakukan pekerjaan di rumah atau saya melakukan pekerjaan di kantor. 12 jam 1 saya makan siang. Jam 1 sampai jam 4 itu adalah aktivitas kantor. Apa saja? Ini contoh pekerjaan di kantor ya. Dari rumah terus menuju kantor. Nah, habis itu pulang ke rumah, berapa jam kalian atau Anda semua atau kita semua menghabiskan waktu untuk bermain dengan keluarga?
quality time dengan family 2 jam misalnya gitu. Nah sebelum tidur setengah jam aja kita duduk manis di meja tulis atau di meja tempat kita biasa menulis. Nah kita atur rencana program besok seperti apa. Kayak itu biasa saya lakukan. Ini mau ini saya harus apa segala macam. Termasuk hitung-hitungan per hari. Iya ya. Jadi kita menulis apa yang harus kita catat hari ini. Setengah jam aja. After that kita tidur 6-8 jam ya quality time ya dalam tidur itu. Jadi kalau time blocking itu semua sudah itu lebih well plan lagi ya, semuanya sudah ada waktunya, timingnya gitu. Ini bisa membuat kita lebih apa ya, kalau saya punya pendapat, kita tuh lebih terasah untuk menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri, menghargai lingkungan kita dan orang lain, dan pasti hasil pekerjaan kita lebih efektif dan dari segi waktu dan hasilnya lebih maksimal gitu ya. Jadi biasanya saya tuh kepaduan dari yang tadi itu, yang Pomodoro, time blocking gitu ya, itu terserah sih. Kalau ya terserah. Itu semua kan makanya tadi saya bilang kita semua sudah menjalani. Ya, kita sudah menjalani tapi belum mungkin belum seperti teknik-teknik yang tadi atau Mama Ira bisa nggak kita sih hanya bisa menjalani ini. Loh, kalau menurut saya biasanya kita semua lebih lentur lah ya. Bapak Ibu gimana? Semuanya ya, anak-anak Mama. Jadi kita lebih pintar lah dalam mengatur waktu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pekerjaan gitu ya. Jadi kalau memang seandainya kita ada yang harus dilakukan, kalau Mama boleh mengikuti Bapak Ibu, saya seperti itu. Saya kan punya plan, kita kan punya namanya kalender ya kan, time schedule ya kan, atau ada waktunya kerja. Itu kita tulis. 1. Kedua, agendakan semua pekerjaan itu sesuai dengan areanya, per sectionnya. Apakah harus di rumah, apakah harus di kantor, apa harus ke keluarga, segala macam. Apa yang dibutuhkan ya dan sebagainya. Kapan kita bisa membenahi rumah, itu juga harus bisa sebulan sekali dan sebagainya. Jadi semuanya itu well plan. Belum coba? Mari kita coba. Seperti saya sekarang, saya mau minum lagi. Sampai ketemu besok ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya udah dengerin Mama Ira ngoceh. Ketemu lagi besok kita ya. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe sekarang. Like, comment, and share. Ira Mesa Faril because this is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.